Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 59. Serangan. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit terhenyak. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa kembali dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan-lahan muncul. Dalam sekejap, rasa dingin melonjak di dalam hati sejumlah orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak ada yang mengharapkan Xiao Yan untuk tidak berlari secepat mungkin di hadapan barisan kuat dari Chen Xian ini. Dia malah berani memasang tipuan. Menghindari dua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah dengan jelas menyaksikan situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, sepertinya dia akan dibunuh oleh Xiao Yan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing yang jaraknya cukup dekat. Pemahamannya tentang Xiao Yan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling dia dengar adalah 5 tes klan besar di Holy Pill City. Meskipun penampilan Xiao Yan selama ini cukup baik, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa terkejut. Selain itu, kekuatan Xiao Yan hanya berkisar dari bintang 4 dozong. Kekuatan Chen Xian memiliki tingkat yang sama. Namun, Song Qing tidak mengira Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu lawan. Mata cantik Cao Ying mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia tidak mengira dia mampu bertarung bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es. Saat itu, dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga menyadari bahwa itu kata-kata Song Qing akan memiliki efek sebaliknya pada Xiao Yan, meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan. Dia sadar bahwa kebanggaannya itu tidak akan kalah dengan miliknya. Xiao Yan pasti akan mengabaikan nada amalnya. Selain itu, kekuatan yang dia tampilkan memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Nak, kamu mencari kematian. Kedua orang tua itu akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukuli oleh Xiao Yan sehingga ia memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka berteriak dengan marah ketika tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan mereka dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini, aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah feminin Chen Xian ditutup dengan tatapan galak setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan itu dari Xiao Yan benar-benar menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Menyebabkan dia marah dengan perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang telah ditampilkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan mereka berdua pun menjadi takut. Jika Xiao Yan mundur lagi, mungkin Chen Xian akan merasa sulit untuk tetap hidup. Pada saat itu, mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari dewa, hukuman lebih buruk daripada kematian. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya dari bintang 4 dozong, dia sangat sulit ditangani. Aduh. Orang tua yang perlahan melangkah maju, melirik jarak Xiao Yan yang cukup dekat. Dia menghela napas lagi di dalam hatinya, merasa agak menyesal. Setelah semua, jika terjadi sesuatu pada Chen Xian, maka kamu telah melukai pemimpin sekte junior. Ini berhadapan dengan kejahatan sekte Suan mendalam. Ekspresi pria tua itu gelap saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik bagi kamu untuk memikirkan kata-kata ini kepada pemimpin sekte junior kamu. Selama ini, dialah yang telah menyakiti orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara lemah. Orang tua itu membosankan. Dan dia merasa tak bisa berkata-kata. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak memiliki konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menusuk Xiao Yan karena beberapa ketidaksenangan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata,
Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Sebuah doki yang megah melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah cukup banyak orang di atas bukit untuk mengungkapkan rasa tidak nyaman. Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat pria tua itu. Yang bertindak seperti dia menghadapi musuh yang hebat, Xiao Yan kemudian melirik wajah ganas Chen Xian dengan cara yang ceroboh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Xiao Yan dari sebelumnya, meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan. Mereka jauh lebih rendah ketika datang untuk mempercepat diri mereka sendiri. Penatua Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini? Chen Xian, yang jaraknya cukup dekat, berteriak dengan nada suara garang sementara pria tua itu ragu-ragu. Kebenciannya terhadap Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai monster. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas setelah mendengar teriakan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pisau besar sepanjang 5 kaki muncul, segera. Ujung pisau itu menunjuk Xiao Yan, jari-jari kakinya menekan di tanah. Dan tubuhnya tampak seperti burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Pisau besar di tangannya tampak memiliki kekuatan memecah gunung saat merobek udara. Sebuah mata pisau sebesar sepu. Luh kaki terbentuk di ujung pisau. Setelah itu, pria itu meretasnya dengan kejam ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia menyaksikan serangan tajam orang tua itu. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya. Dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh seperti raungan gemuruh muncul. Bang! Pisau besar memotong udara dan tiba, dengan kasar menghancurkan tanah kosong. Menyebabkan seluruh bukit berguncang, sebuah celah besar tersebar dari titik di mana pisau itu ditempatkan di tanah, itu meluas ke bagian tengah bukit, baru kemudian perlahan-lahan berhenti. Semua orang dengan lembut menarik udara dingin saat mereka menyaksikan kekuatan destruktif yang kuat dari orang tua itu. Mereka buru-buru menarik diri lebih jauh, sangat sulit bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Orang tua itu memicu alisnya setelah pedangnya meleset, kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya sakit kepala, matanya dengan cepat melihat kemana Chen Xian berada. Tetapi dia tidak melihat ada aktivitas di sana. Keluar! Mata buram lelaki tua itu melayang saat hawa dingin melintas di matanya, pisau besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kasar meretas ruang di sebelah kirinya. Dentang! Penguasa hitam yang besar tiba-tiba muncul ketika pisau memotong ruang, memblokir dalam proses. Sosok Xiao Yan terungkap pada saat yang sama. Xiao Yan menjentikkan kenyamanan tangan dan penguasa berat itu dengan susah payah menghindari pisau besar dingin itu, tubuhnya berputar sedikit dan penguasa berat di tangannya diayunkan olehnya. Penguasa yang membawa angin yang sangat kuat dan panas saat itu mengayun ke arah kepala orang tua itu. HMPH. Orang tua itu hanya mendengus dingin ketika dia melihat serangan Xiao Yan. Apa yang dia temukan merepotkan untuk ditangani adalah kecepatan Xiao Yan, jika itu menderita langsung. Dia yakin dia bisa menghancurkan semua doki di tubuh Xiao Yan dalam 10 mata. Kekuatan dari bintang 9 Dozong adalah bintang 5 lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang meletakkannya, tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan doki di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini, setelah itu diaglomerasi pada pisau besar. Cahaya yang terang dan kuat terwujud pada bilah pedang hingga tampak seperti benda ilahi, tajam, tembakan ki dingin ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa yang berat bersiul, namun, tepat ketika akan bertabrakan dengan pisau besar, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Pada saat ini, tangan Xiao Yan lainnya dengan cepat membentuk gelombang yang memukau. Skyfire 3 Perubahan Misterius, Perubahan Pertama. Xiao Yan dengan dingin berteriak di dalam hatinya,
gelombang Douqi dalam tubuhnya segera melonjak, dengan pemahaman Xiaoyan tentang perubahan misterius Skyfire Tree. Pada dasarnya ia telah mencapai tahap di mana ia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Gelombang Douqi-nya diam, itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya juga. Melonjaknya Douqi di dalam tubuh Xiaoyan juga menyebabkan auranya naik pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam penguasa berat juga dengan cepat naik juga, akhirnya. Dengan kuat bertabrakan dengan pisau besar yang terang di depan mata tertegun lelaki tua itu. Dentang! Suara gemetar bumi bergema di atas bukit, segera. Angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai dengan mereka berdua menjadi titik fokus, itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Retak! Sedikit suara tiba-tiba muncul di tengah badai, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat ini. Matanya yang menyipit telah menangkap sedikit retakan karena tiba-tiba muncul di pisau besar. Bagaimana kekuatan bocah ini melambung sangat cepat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang ditransmisikan ke tangannya. Apakah bocah ini mencoba bertindak lemah untuk makan yang kuat sejak awal? Bang! Sementara pikiran ini berlama-lama di hati orang tua itu. Kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba pecah sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini, bahkan dia terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali pria tua ini dengan nama keluarga Bai. Dia tidak ragu-ragu ketika jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, dia berubah menjadi storm liar yang menyapu ke arah Chen Xian jarak yang cukup dekat. Kamu mencari kematian? Setelah melihat bahwa itu Xiaoyan berani untuk mengisi, elder yang lain, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi cekung saat dia mengeluarkan teriakan marah. Namun, tangisannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiaoyan dari pengisian. Angka ini seperti sebuah tank berbentuk manusia ketika menabrak elder, membawa angin yang sangat dahsyat. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan penatua sekte Suan mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa itu sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah dari dia. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu mencapai dia, tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu elder dari sekte Suan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat elder ini ditahan, kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergerak kembali. Dia sadar bahwa itu Xiaoyan menargetkannya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik tentang situasi. Bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Xiaoyan? Selain itu, Xiaoyan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah keduanya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini ditutup dengan niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Menurut kamu, aku tidak dapat membunuh kamu hanya karena ada seseorang yang melindungi kamu?